Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mauleni Hanifatul Humairoh dengan NIM 12103222544. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 4C. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar manajemen kelas. Ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah manajemen kelas dan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rini Setianingsih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi saya. Yang pertama yaitu pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan kelas. Manajemen berasal dari kata bahasa Inggris yaitu manajemen, yang diterjemahkan pula menjadi pengelolaan. Berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sementara yang dimaksud kelas secara umum diartikan sebagai sekelompok peserta didik yang ada pada waktu yang sama, menerima pembelajaran yang sama dari pendidik yang sama pula. Menurut Sudarman Danim, manajemen kelas dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu, manajemen kelas adalah seni atau praktis dan strategi kerja, yaitu pendidik bekerja secara individual atau melalui orang lain. Semisal, bekerja dengan sejawat atau peserta didik sendiri untuk mengoptimalkan sumber daya kelas bagi penciptaan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Di sini, sumber daya kelas merupakan instrumen proses pembelajaran sebagai inti dan hasil belajar sebagaimana mestinya. Yang kedua, manajemen kelas adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh pendidik, baik individual maupun dengan melalui orang lain. Semisal, dengan sejawat atau peserta didik untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Kata perencanaan di sini merujuk pada perencanaan pembelajaran dan unsur-unsur penunjangannya. Pelaksanaan bermakna proses pembelajaran, sedangkan evaluasi bermakna evaluasi pembelajaran. Evaluasi di sini terdiri dari dua jenis, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Yang ketiga yaitu manajemen kelas. Manajemen kelas adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pendidik, baik individual maupun dengan melalui orang lain. Semisal, sejawat atau peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien, dengan cara memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Selanjutnya yaitu tujuan dan kegunaan manajemen kelas. Yang pertama, tujuan manajemen kelas. Tujuan manajemen kelas yaitu mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah. Lebih lanjut, proses pembelajaran di lembaga sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Adapun tujuan dari manajemen kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal, sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu yang kedua, untuk memberi kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pelajarannya, dengan manajemen kelas, guru akan mudah untuk melihat dan mengamati setiap kemajuan untuk perkembangan yang dicapai siswa, terutama siswa yang tergolong lamban. Selanjutnya yang ketiga, untuk memberi kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting untuk dibicarakan di kelas demi perbaikan pengajaran pada masa mendatang. Selanjutnya yaitu tujuan untuk siswa. Yang pertama, mendorong siswa untuk mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya dan kebutuhan untuk mengontrol diri sendiri. Yang kedua, membentuk siswa untuk mengetahui tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan memahami bahwa teguran guru merupakan suatu peringatan dan bukan kemarahan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, membangkitkan rasa tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam tugas maupun pada kegiatan yang diadakan.
Selanjutnya yaitu tujuan untuk guru. Yang pertama, untuk mengembangkan pemahaman dalam penyajian pelajaran dengan pembukaan yang lancar dan tepat, kecepatan yang tepat. Yang kedua, untuk dapat menyadari akan kebutuhan siswa dan memiliki kemampuan dalam memberikan petunjuk secara jelas kepada siswa. Yang ketiga, untuk mempelajari bagaimana merespons secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang mengganggu. Yang keempat, untuk memiliki strategi remedial yang lebih komprehensif yang dapat digunakan dalam hubungan dengan masalah tingkah laku siswa yang muncul di dalam kelas. Selanjutnya yaitu kegunaan manajemen kelas. Kegunaan manajemen kelas adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenan dengan segi-segi potensi peserta didik yang lainnya. Agar kegunaan manajemen kelas bagi peserta didik dapat tercapai, ada beberapa kegunaan manajemen kelas tersebut, yaitu yang pertama, memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pengajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pengajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian, menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pengajaran yang diberikan oleh prosedur yang digunakan. Selanjutnya yaitu membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan-kebutuhan murid, minat-minat murid, dan mendorong motivasi belajar murid. Selanjutnya yaitu mengurangi kegiatan yang bersifat trial dan error dalam mengajar dengan adanya organisasi kurikulum yang lebih baik. Metode yang tepat dan menghemat waktu. Selanjutnya yaitu murid-murid akan menghormati guru yang dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mengajar sesuai dengan harapan-harapan mereka. Selanjutnya yaitu memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk memajukan pribadinya dan perkembangan profesionalnya. Selanjutnya yaitu membantu guru memiliki perasaan percaya diri pada diri sendiri dan menjamin atas diri sendiri. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen kelas. Dalam suatu sekolah, perlu kita sadari bahwa jumlah siswa di dalam kelas akan turut mewarnai dinamika kelas itu sendiri. Semakin banyak jumlah siswa yang ada dalam suatu kelas, maka kemungkinan besar akan semakin sering terjadi konflik antar siswa. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah siswa dalam suatu kelas, maka kecenderungan terjadi konflik juga akan semakin kecil. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar yang sangat dibutuhkan guna memperkecil timbulnya masalah atau gangguan dalam mengelola atau manajemen kelas. Beberapa prinsip manajemen kelas tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru harus hangat dan antusias. Selanjutnya, guru harus mampu memberikan tantangan. Kemudian, guru harus mampu bersikap luwes. Selanjutnya, beri penekanan pada hal positif. Kemudian yang terakhir, penanaman disiplin diri. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.